Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang variabel atau peubahnya berada di bawah atau di dalam bentuk akar. Dengan kata lain, pertidaksamaan irasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang fungsi-fungsi pembentuknya berada di bawah tanda akar, baik fungsi pada ruas kiri, ruas kanan, ataupun pada kedua ruasnya. Untuk bentuk umum dari pertidaksamaan irasional bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama, akar fx lebih dari k. Tanda kesamaan di sini nanti bisa berupa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Dan untuk bentuk yang pertama di sini ada syaratnya, yaitu fungsi yang berada di bawah akar, yaitu fungsi fx, di sini harus lebih dari sama dengan 0. Untuk yang bentuk kedua, akar fx lebih dari gx. Tanda kesamaan juga bisa berupa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Syarat untuk yang bentuk kedua ini, yaitu fungsi yang berada di bawah akar fx ini harus lebih dari sama dengan 0. Untuk bentuk yang ketiga, akar fx lebih dari akar gx. Tanda kesamaan juga bisa berupa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau kurang dari. Nah, untuk bentuk yang ketiga ini syaratnya ada 2, yaitu fx-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan gx juga lebih dari sama dengan 0 karena fx dan gx berada di bawah akar. Selanjutnya, di sini ada langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Yang pertama, tinjau dahulu syaratnya dan selesaikan. Yang kedua, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dikuadratkan. 3. Ruas kanan dijadikan 0 dan selesaikan seperti pertidaksamaan polinomial yang kemarin ya. Dan langkah yang keempat, penyelesaian pertidaksamaan irasional itu merupakan irisan langkah 1 yang merupakan syarat tadi ya, dan langkah ketiga dari hasil pengkuadratan. Berikutnya ini ada bahan diskusi, sebuah kasus yaitu Pak Hasrul, guru bimbingan konseling, sedang membuat laporan berupa grafik tingkat ketidakhadiran siswa selama 1 bulan proses belajar berlangsung. Pak Hasrul dihadapkan pada 2 kurva yang akan digambarkan pada kertas milimeter. Kurva pertama adalah Y1 sama dengan akar X ditambah 6, dan kurva kedua Y2 sama dengan X. Tentukan batas-batas nilai X yang dibutuhkan Pak Hasrul dalam menyelesaikan perhitungan jika disyaratkan kurva Y1 harus selalu berada di bawah kurva Y2. Selanjutnya, bagaimana Anda dapat membantu Pak Hasrul dalam mencari batas-batas nilai X? Bisa kalian ikuti langkah-langkah berikut. Di sini ada 7 langkah yang bisa kalian selesaikan untuk menentukan atau mencari batas-batas dari nilai X. Silahkan dicoba ya. Sekarang kita lanjutkan dulu contoh penyelesaian untuk soal pertidaksamaan irasional. Soalnya, carilah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan akar dari X dikurangi 3 lebih dari akar 1 dikurangi 2X. Untuk langkah penyelesaiannya, kita tentukan dulu syaratnya. Untuk yang ruas kiri, di sini ada fungsi yang berada di bawah akar yaitu X dikurangi 3, sehingga kita tuliskan syaratnya X dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0, X-nya lebih dari sama dengan 3. Untuk yang ruas kanan, syaratnya adalah 1 dikurangi 2X lebih dari sama dengan 0, sehingga negatif 2X lebih dari sama dengan negatif 1, jadi X-nya kurang dari sama dengan setengah. Ini kita gambarkan pada garis bilangan ya. X lebih dari sama dengan 3, di sini bulatannya penuh, dan X kurang dari sama dengan setengah. Langkah selanjutnya, yaitu pengkuadratan. Baik ruas kiri maupun ruas kanan, sama-sama kita kuadratkan sehingga kita peroleh X dikurangi 3 lebih dari 1 dikurangi 2X. Ini diselesaikan seperti persamaan polinomial yang kemarin,
sehingga kita peroleh 3x lebih dari 4, jadi x-nya lebih dari 4/3. Untuk hasil pengkuadratan ini juga digambarkan pada garis bilangan. X lebih dari 4/3, di sini bulatannya kosong ya, karena tidak ada tanda sama dengan. Nah, untuk penyelesaiannya, kita cari irisan dari hasil pengkuadratan dengan syaratnya. Karena di sini syaratnya ada 2, jadi nanti irisannya itu harus ada dari hasil pengkuadratan dengan kedua syarat ini. Kalau kita perhatikan pada garis bilangan, di sini hanya ada irisan dari hasil pengkuadratan dengan salah satu syaratnya saja, yaitu untuk yang x lebih dari sama dengan 3. Sedangkan untuk yang x kurang dari sama dengan setengah, dan untuk hasil pengkuadratan ini tidak ada irisannya ya. Jadi, tidak ada nilai x yang memenuhi pertidaksamaan tersebut, karena syarat keduanya ini harus terpenuhi semua. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, carilah nilai x yang memenuhi pertidaksamaan akar dari x dikurangi 4 kurang dari 6 dikurangi x. Kita tentukan syaratnya terlebih dahulu, yaitu x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0, sehingga x-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, untuk kasus di sini kurang dari, itu ada syarat tambahan ya, yaitu 6 dikurangi x harus lebih dari 0. Karena hasil akar itu tidak boleh negatif atau kurang dari 0. Ya, jadi di sini harus positif. 6 dikurangi x lebih dari 0, kita peroleh x-nya itu kurang dari 6. Kita gambarkan pada garis bilangan. X-nya lebih dari sama dengan 4, x kurang dari 6. Langkah yang kedua yaitu pengkuadratan. Ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kuadratkan sehingga kita peroleh x dikurangi 4 kurang dari 36 dikurangi 12x ditambah x kuadrat. Ruas kanannya kita ubah menjadi 0 dulu ya. Sehingga kita peroleh negatif x kuadrat ditambah 13x dikurangi 40 kurang dari 0. Ini kita selesaikan. Cari faktornya dulu. Negatif x ditambah 8 dikali dengan dalam kurung x dikurangi 5 kurang dari 0. Untuk membuat 0-nya, dari negatif x ditambah 8 sama dengan 0 sehingga kita peroleh x-nya sama dengan 8. Dan dari sini kita peroleh pembuat 0-nya x sama dengan 5. Ini kita gambarkan pada garis bilangan. Batasnya di sini 5 dan 8 ya. Untuk daerah yang kita arsir yaitu x kurang dari 5 dan x lebih dari 8. Untuk penyelesaiannya kita cari irisan dari syarat dan hasil pengkuadratan. Jika ini kita gambarkan pada satu garis bilangan, maka akan terbentuk seperti ini, dan ini adalah hasil irisannya. Jadi, nilai x yang memenuhi itu adalah 4 kurang dari sama dengan x kurang dari 5. Sekian untuk materi pertidaksamaan irasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.